Baik, selamat datang, selamat pagi, selamat siang, atau malam. Eee, Perkenalkan nama saya Gavriel Febrano dengan NIM 21100012111401113. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penugasan dari mata kuliah IoT atau Internet of Things, yang dimana di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian dan dari big data itu sendiri. Untuk outline dari pembahasan kita selanjutnya yaitu pertama itu pengertian dari big data, kedua itu manfaat dari big data, ketiga itu karakteristik dari big data, keempat teknologi dan analisis dari big data itu sendiri, dan yang terakhir itu penggunaan big data di dunia. Eh, Apa sih itu pengertian dari big data itu sendiri? Nah, pengertian dari big data itu sendiri merupakan kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah pada setiap waktunya. Yang dimana data ini dihasilkan dari aktivitas internet yang makin rutin kita lakukan, baik untuk tujuan pribadi maupun untuk bisnis. Namun pada saat ini, data yang kita miliki itu semakin beragam pada tiap harinya, termasuk pada postingan kita di media sosial, baik itu postingan foto ataupun video, yang dimana riwayat belanja di marketplace hingga pencarian di mesin pencari yang menunjukkan ketertarikan kita tentang suatu topik. Bahkan pengguna internet menghasilkan data sekitar 2,5 quintillion bits hampir setiap harinya. Oleh karena itu, ada baiknya dari kita sendiri untuk mampu mengelola big data dengan baik dan benar. Jadi dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas Anda sebagai pribadi apabila untuk bisnis. Yang berikutnya kita akan masuk kepada outline yaitu manfaat dari big data. Dari manfaat dari big data itu sendiri, yang pertama itu ada pengembangan produk menjadi lebih mudah. Yang kedua itu peluang inovasi bisnis itu lebih terbuka. Yang ketiga itu pengambilan keputusan yang lebih baik, terutama bagi para pemimpin-pemimpin di perusahaan, yang dimana dengan adanya big data itu mereka itu tidak perlu khawatir akan kevalidan dalam pengambilan keputusan, karena big data akan memberikan validasi yang terbilang cukup mumpuni dan ampuh. Akurasinya sangat terjamin. Yang berikutnya, resiko dari manipulasi data dapat dihindari. Nah, ini merupakan salah satu poin yang cukup penting karena banyak sekali berbagai macam kayak cybercrime atau enggak security dari beberapa internet itu lebih pada era-era zaman sekarang itu lebih mudah rawan sekali untuk dihack atau disusupi, tapi dengan adanya big data ini kita dapat terhindar lah dari permasalahan yang seperti itu. Nah, yang berikutnya kita akan lanjut kepada karakteristik dari big data itu sendiri. Dibagi menjadi 5 V. Yang V yang pertama itu adalah volume, yang dimana sini merujuk pada jumlah besar data yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti sensor, perangkat mobile, dan media sosial. Yang V kedua itu adalah velocity, yang dimana di sini menyatakan kecepatan ya, di mana data dihasilkan, diproses, dan dianalisis. Yang V ketiga itu variety, yang dimana merujuk pada keseragaman format data, termasuk data baik data yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Yang V keempat itu ada value, yang dimana di sini menyatakan nilai yang dihasilkan dari analisis data. Nilai ini bisa berupa wawasan yang diperoleh dari data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. V yang terakhir itu veracity, yang dimana merujuk pada keandalan data. Dalam konteks big data sendiri, keandalan data menjadi penting karena data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menghasilkan kesimpulan yang salah. Berikutnya, beberapa teknologi analisis dari big data sendiri itu bisa digunakan untuk machine learning, data management, data mining, in-memory analytics, yang dimana in-memory analytics ini berfungsi untuk penyimpanan memori dalam suatu platform, yang dimana big data itu sudah terjamin dalam penyimpanannya dan tidak akan pernah rusak ya penyimpanannya. Yang berikutnya ke predictive analytics, dan yang terakhir itu text mining. Nah, kalau penggunaan big data itu sendiri di dunia migas itu tergolong sangat membantu sekali ya, apalagi terutama efisiensi penggunaan teknologi big data itu dapat dilihat dari bidang upstream atau pencarian tempat-tempat untuk eksplorasi. Misalnya biaya yang dikeluarkan sangatlah besar dan resiko kegagalan cukup besar. Tapi tapi dengan adanya teknologi dari big data itu sendiri, semua itu akan dapat diperkirakan dan dapat dihindari
dan resiko kegagalan dari sebuah eksplorasi. Mungkin itu saja, mungkin beberapa penjelasan dari, big data itu sendiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.